Shalom. Selamat datang dalam seri Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Game HK Jemaat Menteng. Program ini akan disajikan setiap hari untuk menghangatkan jantung rohani kita yang hidup di akhir zaman ini. Saat ini kita telah membahas pelajaran selama 5 hari dalam minggu ini dengan judul Kekalahan Bangsa Asyur. Dan saat ini saya akan meringkaskan pelajaran yang telah kita bahas dalam minggu ini. Pelajaran minggu ini diambil dari kitab Yesaya pasal 36 sampai 38. Minggu ini kita mempelajari bagaimana Raja Hizkia ketika dia menghadapi ancaman dari Sanherib Raja Asyur yang mengepung Yerusalem, tidak seperti ayahnya. Hizkia mencari pertolongan dari Allah yang dia percayai. Di dalam hidup ini, kita sering tergoda untuk mencari perlindungan, pertolongan dari manusia yang dapat kita lihat secara mata badani. Gantinya berharap kepada Allah yang hanya dapat dilihat dengan mata rohani. Yang menarik di sini adalah bahwa selain mempersiapkan dan menuntun bangsanya untuk berharap kepada Allah, Hizkia juga mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi kemungkinan diserang dan dikepung. Kita dapat baca ceritanya di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 1 sampai 8. Melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa ketika ada kesukaran yang kita hadapi, benar kita harus mengandalkan Tuhan sebagai penolong kita. Tetapi pada saat yang sama, kita punya bagian yang harus kita lakukan, bukan hanya berpangku tangan dan menunggu mujizat. Pembahasan selanjutnya menunjukkan bagaimana Raja Asyur mengutus utusannya untuk membuat propaganda untuk melemahkan semangat bangsa Yehuda. Hampir semua yang dikatakannya benar, termasuk dia mengatakan bahwa bangsa Yehuda telah memindahkan bukit-bukit pengorbanan dan mezbah dari seluruh Yehuda dan hanya membuat satu mezbah di Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Itu benar yang dia katakan. Tetapi utusan Raja Asyur telah salah menafsirkan dan mengatakan bahwa apa yang telah mereka lakukan itu telah menyakiti hati Tuhan. Padahal justru ketika bangsa Yehuda berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan, menyembah Dia, maka janji keselamatan terbuka lebar. Peristiwa ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi goncangan dan rasa bimbang, setan seringkali mengingatkan kita akan dosa-dosa kita di masa yang lampau. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Raja Sanherib yang telah mengalahkan banyak kerajaan merasa begitu sombong dan yakin bahwa Hizkia akan tunduk kepada ancamannya. Dia bahkan meremehkan Allah yang dipercayai oleh Raja Hizkia. Kepada siapa Hizkia menaruh harap sepenuhnya. Sejarah menunjukkan ketika malaikat Tuhan membinasakan 185 tentara Asyur yang mengepung Yerusalem, Raja Sanherib harus pulang kembali ke negerinya dengan menanggung rasa malu yang besar. Janji Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Allah Tuhanmu dialah yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan Ia tidak akan meninggalkan engkau." Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan umatnya yang berharap sepenuhnya kepadanya. Pembahasan selanjutnya bercerita bahwa setelah peristiwa Sanherib, Raja Hizkia jatuh sakit. Dan mujizat yang terjadi berkaitan dengan kesembuhan Hizkia, yaitu bayang-bayang matahari mundur 10 tapak, tidaklah terjadi secara kebetulan. Gantinya menceritakan pertolongan ya Tuhan yang begitu ajaib bagi dirinya, Raja Hizkia malah menunjukkan kekayaan dan kehebatan kerajaan Yehuda kepada utusan Raja Babel yang mengunjunginya.
Raja Hizkia adalah seorang yang baik, tapi bukan tanpa kelemahan. Setan mungkin gagal untuk mengalahkan Hizkia dengan menggunakan Raja Asyur. Tetapi kelihatannya setan berhasil mengalahkan Hizkia dengan menggunakan dosa favorit setan, yaitu kesombongan. Di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita perlu berhati-hati dengan segala berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Biarlah kita selalu gunakan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.